Halo sahabat semuanya, kembali bertemu dengan channel diskusi hukum. Hari ini kita akan membahas masalah e-litigasi, yaitu persidangan secara elektronik. Apa itu e-litigasi? E-litigasi adalah bagian dari layanan e-court pengadilan, yaitu mengenai persidangan secara elektronik. E-court sendiri memiliki beberapa layanan, yaitu diantaranya yang lain. Yang pertama adalah e-filing, yaitu proses pendaftaran perkara secara elektronik. Yang kedua adalah e-payment, yaitu proses pembayaran panjar biaya perkara. Dan yang ketiga adalah e-summons atau pemanggilan sidang ke alamat domisili elektronik para pihak. Untuk hari ini kita bahas e-litigasi ya. Dasar hukum berkaitan masalah e-litigasi. Yang pertama adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Dan yang kedua adalah SK KMA Nomor 129-KMA-SK-Romawi 8-2019 tentang petunjuk teknis administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. E-litigasi untuk proses acara persidangan secara elektronik yaitu meliputi yang pertama, penyampaian gugatan, permohonan, keberatan, bantahan atau perlawanan atau intervensi beserta dengan perubahannya. Yang kedua, pengajuan jawaban, replik dan duplik atau di sini disebut sebagai proses jawab jawab. Yang ketiga adalah pembuktian. Yang keempat adalah penyampaian kesimpulan dan yang kelima adalah pengucapan putusan atau penetapan. Pengguna e-court atau untuk layanan e-litigasi ini siapa ya? Yang pertama adalah pengguna terdaftar atau advokat. Jadi kalau untuk advokat yang mendaftarkan untuk pengguna e-litigasi diverifikasi oleh pengadilan tingkat banding. Sedangkan untuk pengguna lain yaitu perseorangan, pemerintah, badan hukum, dan kuasa insidentil ini bisa menggunakan layanan e-litigasi atau e-court yang diverifikasi oleh pengadilan tingkat pertama. Pelaksanaan sidang secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan penggugat dan tergugat setelah proses mediasi. Namun jika perkara tidak wajib mediasi, yaitu persetujuan setelah sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak. Penggugat yang daftar secara e-court otomatis menyetujui dalam penggunaan acara e-litigasi. Dalam perkara tun, jika gugatan diajukan secara elektronik tidak perlu persetujuan tergugat. Jadi, pihak tergugat secara otomatis harus mengikuti persidangan secara elektronik. Hakim dalam menentukan jadwal persidangan atau court calendar yaitu menentukan pertama kali jadwal sidang pencampian jawaban, replik, dan duplik. Ditentukan sampai jawab jawab karena jika ada eksepsi, kewenangan harus diputus terlebih dahulu. Baru hakim kembali menentukan jadwal persidangan sampai dengan putusan apabila tidak ada eksepsi atau eksepsinya ditolak. Jadwal persidangan ini disampaikan melalui sistem informasi pengadilan dan persidangan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Penyampaian dokumen oleh para pihak sesuai dengan acara persidangan paling lambat pada hari dan jam sidang sesuai dengan jadwal. Hakim memverifikasi dokumen yaitu dalam yang diajukan dalam format Word atau PDF. Selanjutnya diteruskan kepada para pihak. Jawaban yang disampaikan oleh tergugat harus berupa surat dalam dokumen elektronik. Aktivitas persidangan tercatat dalam berita acara persidangan elektronik yang dibuat oleh panitera pengganti. Perlu diperhatikan, pihak yang tidak menyampaikan dokumen sesuai dengan jadwal dan acara persidangan tanpa asal yang sah dianggap tidak menggunakan haknya. Jika alasannya sah menurut hakim, maka sidang hanya bisa ditunda satu kali saja dengan acara yang sama. Khusus perkara tata usaha negara ya, jika tergugat tidak hadir dan tidak menyerahkan jawabannya, maka acara jawaban mengacu ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Jadi, panggilan kepada tergugat melalui atasannya dengan surat tercatat. Masuknya pihak ketiga dalam perkara e-litigasi. Permohonan intervensi,
wajib mengikuti proses persidangan secara elektronik atau e-litigasi. Pemohon intervensi yang tidak setuju mengikuti proses persidangan secara elektronik, hakim menyatakan permohonan intervensi tidak dapat diterima, yaitu dengan mengeluarkan penetapan. Adanya gugatan intervensi, maka tanggapan para pihak disampaikan secara elektronik. Hakim mengeluarkan penetapan tentang diterima atau ditolaknya sebagai pihak dari adanya permohonan gugatan intervensi tersebut. Penetapan ini tidak ada upaya hukumnya. Perkara tun yang intervenian yang mengajukan sendiri atau atas prakarsa hakim wajib mengikuti proses sidang secara elektronik. Pencabutan atau pergantian kuasa hukum di tengah proses persidangan harus dilaporkan pihak ke panitera. Kuasa hukum yang baru adalah kuasa sebagai pengguna terdaftar atau pengguna lain, jadi tetap harus persidangan dilakukan secara elektronik. Pemeriksaan dokumen awal pada sidang pertama. Penggugat menyerahkan asli surat kuasa dan surat gugatan. Dalam sengketa tun ditambah pada pemeriksaan persiapan itu adalah kopi dari objek sengketa atau SK tunnya. Pemeriksaan persiapan dilakukan seperti biasa atau manual ya. Hakim menawarkan pada tergugat untuk beracara secara elektronik kecuali perkara tun. Kalau perkara tun tadi sudah dijelaskan, jika dia perkara elektronik wajib pemeriksaan secara e-litigasi. Jika kuasa tergugat adalah advokat, tidak perlu persetujuan prinsipal ya. Pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dokumen bukti surat yang bermeterai wajib diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan. Asli dan surat bukti diperlihatkan dalam sidang yang telah ditetapkan. Dengan kesepakatan para pihak, pemeriksaan saksi dan atau ahli dapat dilakukan dengan komunikasi audiovisual atau telekonferensi dengan infrastruktur pada pengadilan. Biayanya dibebankan kepada para pihak yang menghendaki. Jadi pemeriksaan walaupun di luar kota tetap dilaksanakan di pengadilan tempat domisili orang tersebut. Saksi atau ahli disumpah di hadapan hakim dan panitera pengganti yang ditunjuk pengadilan setempat. Untuk acara pemeriksaan setempat, pemeriksaan setempat juga mengikuti ketentuan hukum acara yang berlaku. Dengan demikian, berita acara pemeriksaan setempat wajib diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan oleh panitera pengganti apabila pemeriksaan setempat tersebut dilakukan oleh majelis hakim. Pengucapan putusan. Secara hukum sudah dilaksanakan dengan menyampaikan putusan secara elektronik kepada para pihak. Pengucapan putusan secara hukum juga dianggap dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Putusan dalam bentuk salinan putusan elektronik dibukti tanda tangan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan informasi dan transaksi elektronik. Salinan putusan tersebut memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah. Para pihak dapat meminta salinan putusan dalam bentuk cetak. Salinan putusan dalam bentuk elektronik maupun cetak dikenakan biaya PNBP dan materai yang dibayar secara elektronik. Pihak yang tidak menerima putusan pengadilan dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum sesuai dengan hukum acara juga dilakukan secara elektronik dengan membayar biaya panjar perkara secara elektronik. Panitera akan menerbitkan akta upaya hukum secara elektronik dan semua pemberitahuan juga dilaksanakan secara elektronik. Itu tadi penjelasan mengenai litigasi dari kami. Jangan lupa klik like dari video kami dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng agar Anda akan mendapat pemberitahuan video-video dari kami. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video-video selanjutnya.